Ole Gunnar Solskjaer kembali bekerja di Inggris. Mantan manajer Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer dipastikan kembali ke Inggris pada pekan ini. Namun kedatangan pelatih asal Norwegia tersebut bukan mengambil pekerjaan di pinggir lapangan, melainkan menjalankan tugas resminya bersama UEFA. Gagal kembali ke Old Trafford membuat masa depan dari Solskjaer di dunia kepelatihan kembali menjadi abu-abu. Dan untuk sementara ia mengalihkan fokus perannya sebagai pengamat teknis UEFA di Liga Champions musim ini. Manchester United gigit jari, PSG siapkan kontrak baru untuk Enrique. Ambisi Manchester United untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Luis Enrique nampaknya mulai menguap. Seiring dengan dimulainya pembicaraan soal perpanjangan kontrak baru pelatih asal Spanyol bersama PSG. Laporan tersebut mengatakan bahwa obrolan terkait kontrak baru itu sudah berlangsung antara pihak PSG dengan perwakilan dari Enrique. PSG nampaknya mulai ambil ancang-ancang walau kontrak mantan pelatih dari Barcelona itu baru habis pada tahun depan. Takut timnas Malaysia disanksi berat, ex-Kofam kini resmi mundur serentak. Takut timnas Malaysia disanksi FIFA. Seluruh anggota dari komite eksekutif dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia resmi mengundurkan diri serentak. Keputusan drastis itu diambil menyusul kekhawatiran timnas Malaysia bakal dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Langkah mundur massal tersebut diumumkan langsung melalui pernyataan resmi dari FAM. Pengunduran diri dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi atas polemik yang tengah membelit federasi. Hugo Ekitike rekrutan mahal terbaik milik Liverpool. Hugo Ekitike dinilai menjadi rekrutan mahal terbaik Liverpool musim ini. Kontribusi pemain asal Prancis itu memanglah maksimal. Sejauh ini Ekitike sudah bermain sebanyak 30 kali di semua kompetisi dengan berhasil menyumbangkan 12 gol. Dengan sumbangan itu, pemain berusia 23 tahun itu merupakan pemain tersubur Liverpool musim ini. Mantan pemain Liverpool yakni Stan Collymore memberikan pujian kepada Ekitike. Dia diyakini akan sukses di masa depan. Unai Emery senang Aston Villa boyong Tammy Abraham. Pelatih Aston Villa yakni Unai Emery menyambut positif kehadiran dari Tammy Abraham. Emery mengatakan Abraham merupakan pemain yang cocok untuk menambah lubang peninggalan dari Donyell Malen. Aston Villa mengumumkan transfer dari Besiktas pada Selasa malam dan penyerang berusia 28 tahun itu diangkut ke Villa Park dengan mahar mencapai 28 juta pound sterling. Marseille resmi pinjamkan penyerangnya menuju Sevilla. Penyerang Marseille yakni Neil Maupay resmi dipinjamkan ke Sevilla di bursa musim dingin ini. Di musim 2025-2026, sosok asal Prancis memang jarang mendapatkan tempat di tim besutan dari Roberto De Zerbi. Penyerang berusia 29 tahun itu sebelumnya memang menjadi andalan di musim lalu. Dirinya kemudian dipermanenkan dari Everton sebesar 4 juta euro. Liverpool mulai pertimbangkan angkut wonderkid Rennes. Liverpool disebut tengah menyerusi kedatangan bek tengah baru di musim panas nanti. Mereka kini mempertimbangkan kehadiran wonderkid star Rennes yakni Jeremy Jacquet untuk hadir ke tim besutan dari Arne Slot. Sejatinya Liverpool memang dalam urgensi untuk bisa mengamankan bek baru pada musim depan. Pasalnya masa depan dari Ibrahima Konate masih belum jelas dan mereka hanya akan menyisakan Virgil van Dijk di jantung pertahanan. Dan nama Jeremy Jacquet pun kini masuk ke dalam incaran si merah. Arsenal jangan sampai terpeleset lagi di markas Leeds United. Arsenal diwanti-wanti untuk segera balik ke jalur kemenangan, secara khusus di laga berikutnya kontra Leeds United di ajang Liga Inggris. Itu demi terhindar dari tekanan besar para rival terdekatnya. Laga tandang ke markas Leeds United akan terasa begitu krusial. Kegagalan meraih 3 poin berisiko menghadirkan tekanan yang lebih besar. Arsenal perlu mengantisipasi laga sulit mengingat tuan rumah belakangan jadi tim yang menyulitkan buat lawan-lawannya. Liverpool pesta setengah lusin gol di Anfield Stadium. Liverpool pesta gol saat menjamu Karabakh di matchday ke-8 Liga Champions. The Reds menang meyakinkan dengan skor akhir 6-0 dan memastikan posisi mereka di babak 16 besar. Alexis McAllister mencetakkan 2 gol sementara Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Mo Salah dan juga Federico Chiesa masing-masing menyumbangkan 1 gol. Dengan kemenangan ini Liverpool menempati urutan ketiga klasemen fase Liga dengan koleksi 18 poin dan mereka lolos langsung ke babak 16 besar.
Tim Billy gagal penalti, tiket 8 besar melayang. PSG bermain imbang 1-1 melawan Leeds United pada match ke-8 fase Liga Champions. PSG unggul cepat lewat gol dari Vitinha pada menit ke-8 setelah memanfaatkan umpan dari Vika Kvaratskhelia. Dan Newcastle membalas di masa injury time babak pertama melalui sundulan dari Joe Willock. Hasil imbang ini memastikan PSG dan Newcastle United sama-sama mengoleksi 14 poin dan finish di luar 8 besar. PSG berada di urutan ke-10, sedangkan Newcastle berada di urutan ke-11. Gol telat Harry Kane bungkam Philips Stadion. Bayern Munchen mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor akhir 1-2 pada match ke-8 fase Liga Champions di Philips Stadion. Bayern Munchen baru memecahkan kebuntuan lewat Jamal Musiala di menit ke-58 sebelum Harry Kane menggandakan keunggulan di menit-menit akhir. PSV sempat memberikan harapan lewat gol spektakuler dari Ismail Saibari dan hasil ini memastikan Munchen finish di urutan kedua klasemen Liga dan mereka lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara itu PSV Eindhoven harus puas di urutan ke-29 dan tersingkir dari ajang Liga Champions. Starkilat tekan tersempurnakan fase Liga Champions. Arsenal menutup fase Liga Champions dengan kemenangan 3-2 atas Gerard Almaty. 3 gol Arsenal dicetakkan oleh Victor Gyökeres, Kai Havertz dan juga Gabriel Martinelli. Gerrard sempat memberikan perlawanan lewat penalti dari Jorginho dan juga Ricardinho. Hasil ini memastikan Arsenal finish di puncak klasemen fase Liga dengan catatan sempurna 24 poin dari 8 pertandingan. Barcelona menang telak di Camp Nou. Barcelona meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Copenhagen pada match ke-8 fase Liga Champions. Tim Catalan menang 4-1 sekaligus memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha dan juga Marcus Rashford mencatatkan nama mereka di papan skor Barcelona dan Copenhagen hanya mampu membalas 1 gol lewat gol dari Gabriel Pereira. Dengan hasil ini Barcelona menempati urutan kelima klasemen dengan koleksi 16 poin dan lolos langsung ke babak 16 besar. Drama kartu merah gol menit akhir hancurkan Los Blancos. Benfica mengalahkan Real Madrid dengan skor akhir 4-2 pada match ke-8 fase Liga Champions. Real Madrid sempat unggul lebih dahulu lewat 2 gol dari Kylian Mbappe. Namun Benfica bangkit dengan 2 gol dari Andreas, ditambah penalti dari Vangelis dan ditutup dengan gol spektakuler dari Anatoly Trubin. Pertandingan juga diwarnai 2 kartu merah untuk Raul Asensio dan juga Rodrigo. Hasil ini membuat Madrid kini finish di luar 8 besar klasemen fase Liga akhir dan harus melalui jalur playoff terlebih dahulu. Benfica di sisi lain mengamankan posisi ke-24 sekaligus tiket terakhir ke babak playoff fase gugur. João Pedro antar Chelsea ke babak 16 besar. Pertandingan Napoli versus Chelsea pada match terakhir fase Liga Champions dimenangkan oleh Chelsea dengan skor akhir 3-2. Chelsea menang lewat gol dari Enzo Fernandez serta 2 gol dari João Pedro di menit ke-61 dan menit ke-82. Sementara Napoli mencetakkan gol lewat Anthony Vergara dan juga Rasmus Højlund. Hasil ini membuat Chelsea finish di urutan ke-6 klasemen dan memastikan tiket lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara Napoli menutup fase Liga di urutan ke-30. Haaland dan Sergi bawa The Citizen menang. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Galatasaray pada match ke-8 fase Liga Champions. The Citizen menang 2-0 sekaligus memastikan tiket langsung ke babak 16 besar. Haaland membuka skor lebih dahulu di menit ke-11, sementara Sergi menambah keunggulan kedua milik Man City. Hasil ini membuat Manchester City menempati urutan ke-8 klasemen dengan koleksi 16 poin dan lolos langsung ke babak 16 besar. Nerazzurri menang tapi finish di zona playoff. Borussia Dortmund menjamu Inter Milan di Signal Iduna Park pada match ke-8. Laga Dortmund versus Inter ini berakhir dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan sang tamu. Inter menang 2 gol tanpa balas lewat gol dari Federico Di Marco dan juga Andy Diouf. Dan hasil ini membuat Inter finish di urutan ke-10, sedangkan Dortmund kini finish di urutan ke-17 klasemen akhir.
Masa depan dari Bruno Fernandes di Manchester United kian jadi tanda tanya. Masa depan dari Bruno Fernandes bersama Manchester United kembali menjadi sorotan. Meski masih menjabat sebagai kapten tim dan juga tampil konsisten, klan asal Portugal itu kini lebih sering dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford ketimbang perpanjangan masa baktinya. Meski Manchester United disebut-sebut ingin mempertahankannya, kabar kepindahan pada tahun 2026 ini terus berhembus kencang, terutama setelah munculnya clause release bernilai 60 juta pound sterling yang bisa diaktifkan oleh klub-klub elit Eropa. Chelsea resmi lepas Raheem Sterling. Chelsea akhirnya resmi mengakhiri kerjasama dengan Raheem Sterling. Klub asal London Barat itu mengumumkan kepergian dari sang winger melalui pernyataan singkat. Nama Sterling kini dikaitkan dengan sejumlah klub, baik di Liga Inggris maupun di luar negeri. Napoli disebut-sebut menjadi salah satu tujuan potensial bagi mantan pemain dari Manchester City tersebut. Sterling terakhir kali tampil membela Chelsea di tahun 2024 sebelum akhirnya dibekukan sepenuhnya oleh Maresca. Cole Palmer buka diri gabung dengan Manchester United. Kabar kepindahan Cole Palmer ke Manchester United kian semakin kencang. Terbaru bintang Chelsea itu dilaporkan terbuka untuk bergabung dengan Manchester United. The Sun melaporkan bahwa Palmer kini sudah menetapkan prioritas transfernya, yang dikabarkan membuka diri untuk bergabung dengan Setan Merah. Palmer dikabarkan memprioritaskan diri untuk bergabung dengan MU di musim panas nanti jika ia pergi meninggalkan Chelsea. Ia dikabarkan tertarik dengan proyek yang sedang dibangun Setan Merah, apalagi performa United belakangan ini mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup menjanjikan.